Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Oke, kami dari kelompok satu. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Bunia Kurniati dari TK Mutiara Bogor. Ada Pak Bagus Wirani dari TK dari SD Bina Insani, dan saya sendiri Dian Ati Mirawati dari TK PGRI Munggarana. Baik, di sini kami akan melaksanakan praktek coaching, di mana praktek coaching ini ada 3 kasus. Yang pertama untuk kasus ke-1 yang menjadi coach-nya itu Pak Bagus, coaching-nya yaitu Bunia, pengamatnya yaitu saya sendiri Dian. Baik, saya bacakan dulu untuk kasus 1. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Baik, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Rina. Sebelum pulang sekolah, ada yang ingin Bapak bicarakan? Apakah kamu ada waktu senggang? Baik Pak, insya Allah saya bisa Pak. Baik, Bapak tunggu ya. Terima kasih Rina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rina. Ayo silakan masuk, duduk nak. Terima kasih Pak. Oke, Rina. Jadi bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya menyenangkan Pak, banyak hal-hal menarik dan yang baru saya ketahui. Oke, alhamdulillahirobbil alamin. Baik, Rina. Jadi Bapak perhatikan nih ya, tadi pada saat pembelajaran kamu terlihat seperti ada yang sedang dipikirkan. Tidak seperti biasanya. Kamu kan biasanya ceria, semangat. Kalau tadi itu Bapak perhatikan kamu kurang bersemangat. Boleh tahu kenapa? Iya Pak, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Oke, jadi apa nih yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Terus ada lagi? Iya sih, sebenarnya saya sedikit ada masalah dan bingung. Bingung? Coba ceritakan apa yang membuat kamu bingung? Begini Pak, saya didaulat oleh Ibu Emi untuk ikut lomba pidato dalam bahasa Inggris. Tapi saya belum siap Pak. Oh, jadi begitu. Apa yang membuat kamu belum siap untuk mengikuti lomba? Itu Pak, saya merasa malu kalau harus berpidato di depan banyak orang. Malu bagaimana? Coba ceritakan. Bu Emi bilang saya berbakat berpidato dalam bahasa Inggris. Tapi saya merasa belum berbakat. Takut salah ketika berpidato, Pak. Oh, begitu. Apakah hal tersebut sudah kamu utarakan kepada Bu Eni? Sudah sih, Pak. Tapi Bu Eni tetap yakin dan percaya kalau saya mampu untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Nah, Bu Eni bilang tidak sama kamu. Apa yang membuat beliau yakin bahwa kamu mampu untuk mengikuti lomba pidato? Bilang Pak, katanya saya pengucapan bahasa Inggrisnya jelas. Ketika tugas berpidato di depan kelas, saya lugas, tegas, dalam menyampaikannya juga bagus. Begitu Pak, kata Bu Emi. Nah, sudah jelas ya sekarang. Bu Emi sangat yakin dengan kemampuan berpidato kamu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi lomba pidato tersebut? Iya Pak, saya akan menumbuhkan rasa percaya diri saya agar tidak malu untuk berpidato di depan umum. Oke, baik. Sangat bagus itu. Bagaimana caranya kamu menumbuhkan rasa percaya diri kamu?
Saya akan belajar berpidato di depan keluarga, teman-teman di lain kelas, dan meminta Ibu Emi untuk membimbing saya dalam persiapan lomba, Pak. Baiklah kalau begitu. Bapak yakin kamu pasti bisa tampil dengan percaya diri. Teman-teman dan guru-guru pasti bangga sama kamu. Terima kasih, Pak. Sekarang saya sudah lega dan yakin untuk ikut lomba pidato. Semoga saya tidak mengecewakan dan bisa membawa harum nama sekolah ya, Pak. Amin. Bapak akan selalu mendukung kamu ya. Kamu harus percaya dengan kemampuan yang ada dalam diri kamu. Ya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Baik, selanjutnya apa komitmen yang akan kamu lakukan? Besok ada pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan ada tugas untuk berpidato di depan kelas. Saya akan berlatih nanti malam, Pak, agar tampil lebih percaya diri. Baiklah. Lalu menurut kamu siapa yang akan membantu kamu dalam menjalani komitmen tersebut? Saya akan mengajak teman sekelas dan kelas lain serta Bu Emi dan Bapak untuk melihat saya berpidato dan meminta untuk memberikan masukan kepada saya agar saya tidak malu dan lebih percaya diri tampil di depan umum. Nah, bagus itu. Semangat terus ya, Rani ya. Bapak akan selalu mendukung kamu. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya sudah merasa lega sekarang dan percaya diri untuk mengikuti lomba. Terima kasih, Bapak. Oke. Sama-sama, Rani. Tetap semangat ya. Baik, setelah saya amati dari praktek coaching ini, saya melihat coach sudah baik menyampaikan pas di pembuka. Lalu coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Nah, untuk diidentifikasinya nih, pertanyaan yang diberikan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengekspresi, mengeksplorasi coach sehingga memberikan responnya dengan baik. Nah, potensi dan alternatif solusi tergali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Nah, untuk dari rencana aksinya ini, coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang menstimulus dalam pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Untuk tanggung jawabnya, coach dapat mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Coach sendiri juga telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan mau bertanggung jawab dalam menjalankan komitmennya. Mungkin itu hasil dari pengamatan saya untuk kasus praktek coaching kasus tadi ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada kasus 2. Di mana dalam kasus 2 ini sebagai coach-nya yaitu saya sendiri, Dian. Untuk coachingnya Pak Bagus, pengamatnya yaitu Bunia. Saya bacakan terlebih dahulu untuk kasus 2 ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuat les privat dan sebagian murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Orang murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Adi. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Adi, hari ini Ibu ingin ngobrol, mungkin agak sedikit lama dengan Adi. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bu. Oke, akhir-akhir ini Ibu perhatikan
kamu agak sedikit murung, terlihat murung ya, dan sedikit tidak bersemangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang Bu untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah bersedia untuk membantu saya. Hmm. Oh, seperti itu. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Iya sih Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu. Jadi, menurut kamu nih, kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu tersebut? Baik Bu, sebenarnya saya ada sedikit malu Bu untuk menceritakannya. Tapi jika saya tidak cerita, pasti saya akan merasa tidak nyaman dan gelisah di sekolah Bu. Saya akan bercerita dan ingin menyelesaikan masalah saya agar saya merasa nyaman dan tidak gelisah lagi Bu untuk belajar di sekolah. Oh gitu. Oke, baiklah. Coba kamu ceritakan masalahmu dan kamu jangan khawatir. Ibu adalah orang tuamu di sekolah. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan malu. Baik Bu, terima kasih sekali lagi sudah mau menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya merasa tidak nyaman Bu dengan pelajaran matematika. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi begini Bu, guru matematika tersebut membuka les privat di rumahnya. Dan saya merasa diperlakukan tidak adil Bu oleh guru tersebut. Sebagian murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya Bu. Dan saya merasa tidak nyaman saat guru tersebut menyindir saya Bu, karena tidak mau ikut les privatnya. Bahkan Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil Bu. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai lebih baik Bu dari saya Bu. Oh gitu. Terus kalau ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat dengan teman-teman kamu yang lainnya? Jadi begini Bu, setiap pulang sekolah tuh saya harus membantu orang saya Bu berjualan di toko karena orang tua saya sudah tua dan sakit Bu. Seperti itu. Oke, terus kamu sudah menyampaikan hal ini pada guru matematika itu? Sudah sih Bu, dan kata guru matematika sih tidak apa-apa. Cuma saya masih merasa tidak enak Bu, masih merasa tersindir. Tersindir. Terus kira-kira apa kata-kata dari guru tersebut yang menunjukkan kata-kata yang menunjuk tersindir tersebut apa tuh kata-katanya? Hmm, nggak ada sih Bu, cuma saya merasa terlalu tersudutkan saja Bu, dan itu membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Kemarin saja nilai matematika saya kurang Bu, turun. Oh gitu. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya guru matematika tersebut tidak menyindir. Kamu saja yang merasa tidak nyaman. Jadi karena itu kamu mulai malas untuk belajar sehingga nilai kamu turun. Ya sih Bu, memang sebelum ujian saya juga tidak sempat belajar Bu, sebab toko sedang ramai. Karena kalau kepikiran pelajaran matematika, saya sudah malas duluan Bu. Nah, sekarang sudah jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, perasaan tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan Adi sendiri ya. Hanya perasaan Adi saja. Berarti kira-kira nih apa yang akan Adi lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah Adi? Ya Bu, saya akan coba berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif dalam hati saya. Dan mulai memahami emosi dalam mengendalikan dengan teknik mindfulness Bu yang pernah Ibu ajarkan pada saya. Oke, bagus tuh. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya mau coba dan harus belajar lebih giat lagi Bu. Mungkin saya akan meminjam catatan-catatan teman saya saat kegiatan les. Kemudian saya belajar bersama teman saya dalam latihan soal-soal tersebut.
Oke, kalau begitu, Ibu yakin kamu pasti bisa. Dan Ibu yakin nilai matematika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki peserta didik yang semangat dalam belajar. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Perasaan saya sekarang lebih lega. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa belajar dengan lebih bersemangat, tenang, dan nyaman. Amin. Ibu akan selalu mendukung kamu di mata Ibu adalah peserta didik yang cerdas dan berbakat. Ibu bisa saja. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kebetulan besok ada pelajaran matematika Bu. Nanti malam saya akan mencoba untuk mempelajari ulang pelajaran matematika dan melakukan teknik mindfulness kembali Bu sebelum mulai pelajaran matematika. Oke, lalu siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu? Saya akan mengajak beberapa teman saya deh Bu yang tidak ikut les privat agar lebih giat lagi belajar. Dan saya akan menemui guru matematika untuk meminta maaf karena telah berprasangka buruk kepada beliau dan meminta tips dan trik untuk dapat belajar matematika dengan lebih mudah dipahami. Seperti itu, Bu. Nah, oke, bagus itu. Nah, gitu ya. Jadi harus semangat terus ya, Adi. Ibu selalu mendukung penuh terhadap murid-murid Ibu yang selalu mempunyai semangat untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya senang sekali hari ini. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, sama-sama, Adi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah saksikan bersama-sama melihat proses coaching di kasus kedua. Selanjutnya saya akan mencoba mengamati dari proses coaching di kasus kedua ini. Untuk tujuan sudah baik, coach dapat menentukan tujuan dari diskusi yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan untuk identifikasi, sudah terlihat coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coach sehingga coach dapat mengidentifikasi potensi dalam dirinya, memahami akar masalah yang dihadapinya. Terus untuk rencana aksi, coach dapat merencanakan aksi nyatanya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Serta untuk tanggung jawab, coach dapat menyimpulkan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat, serta mau bertanggung jawab dalam menjalankan komitmen. Demikian proses coaching dan pengamatan saya di kasus kedua ini. Semoga dapat menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk kasus ketiga. Oke, baik. Tadi kita sudah melihat bagaimana proses coaching untuk kasus 2. Baik, sekarang untuk kasus ketiga, yang sebagai coach di sini yaitu Bunia. Coachingnya itu saya sendiri Dian, dan pengamatnya yaitu Pak Bagus. Saya akan bacakan dulu kasus ketiga ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kemudian, mengapa belum pulang? Belum, Bu Nia. Ibu sendiri belum pulang. Saya menunggu dijemput suami, Bu. Mengapa, Bu Dian? Raut mukanya sepertinya sedang kesal. Saya tidak terburu-buru, Bu Dian. Bu Dian boleh bercerita pada saya? Iya nih, Bu Nia. Saya sedang ada masalah dan saya butuh teman untuk bercerita. Baik, Bu. Ibu cerita saja. Saya akan mendengarkannya.
saya dapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Jadi tadi siang saya itu disupervisi oleh pengawas. Saat pengawas melakukan supervisi di kelas, tadi siang itu beliau tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Dan hal tersebut disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi saya dipanggil ke ruang kepala sekolah dan mendapatkan teguran atas laporan dari pengawas, Bu. Apakah ada hal lain yang menurut Budian sampaikan bisa ditegur oleh kepala sekolah? Sebenarnya saat supervisi di kelas dan pengawas keberatan saya mengajar tanpa buku teks, saya sampaikan kepada pengawas bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, Bu Nia. Terus bagaimana reaksi beliau? Sepertinya beliau merasa tersinggung atas jawaban saya, Bu. Apakah menurut Budian hal tersebut membuat Budian ditegur oleh kepala sekolah? Sepertinya karena hal tersebut, Bu. Nah, sekarang coba Budian tarik napas. Apakah ada kemungkinan jawaban lain yang disampaikan kepada pengawas apabila hal itu terjadi lagi atau mungkin diulang? Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas keberatan beliau, baru menjelaskan alasannya. Atau mungkin saya akan mengucapkan terima kasih dan akan memperbaiki cara mengajar saya, Bu. Menurut Budian, apakah pernyataan tersebut akan menghasilkan respon yang berbeda dari pengawas? Mungkin, Bu. Terus respon seperti apa kemungkinan yang akan muncul dari beliau apabila Ibu menjawab dengan alternatif jawaban tadi? Mungkin beliau tidak akan tersinggung dan saya tidak akan dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya harus bertemu kepala sekolah dan pengawas, Bu, untuk meminta maaf secara langsung atas pernyataan saya yang kurang berkenan saat supervisi di kelas ini. Nah, apakah itu akan menenangkan perasaan Ibu Dian? Ya, Bu, saya harus bertemu mereka. Baiklah, tapi sepertinya beliau sudah pulang, Bu. Mungkin bisa besok, Bu, karena jadwal supervisi masih berlanjut sampai akhir pekan ini, Bu. Benar juga ya. Terima kasih ya, Bu Nia, sudah mau mendengarkan cerita dan membantu saya. Sama-sama, Bu. Oh iya, Bu Dian, supervisi ini akan rutin dilakukan, Bu. Iya, Bu. Kalau ditegur kepala sekolah, jangan dijadikan hal rutin, tapi ya. Benar, Bu. Saya harus lebih tenang lagi saat menyampaikan kebutuhan saya. Sama saya juga, Bu, kadang terbawa suasana. Kita sekarang sama-sama belajar dan ya, Bu ya, dan saling mengingatkan. Siap, Bu. Bu Dian, suami saya sudah datang sepertinya. Saya izin pulang lebih dulu ya, Bu Dian. Sama, Bu. Saya juga mau pulang. Hati-hati di jalan ya, Bu. Terima kasih sekali lagi loh atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dian. Dadah. Dah. Sebagai pengamat, saya di sini mengamati coach sudah mampu ya membaca keadaan di sekitar, termasuk keadaan kondisi dari coach. Kemudian coach pun mampu menyampaikan tujuannya dengan jelas. Di sini coach pun sangat hangat sehingga coach bisa merasa diterima keberadaannya di sisi coach. Kemudian di sini coach telah memberikan pertanyaan yang membuat coach nyaman sehingga muncul keterbukaan atas apa yang sedang dihadapi oleh coach. Dan coach pun memberikan respon simpatik dan penuh perhatian dari setiap pernyataan yang dijawab oleh coach dalam rangka menginformasikan masalah yang sedang dihadapi. Dan selanjutnya coach mampu menggali alternatif solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, dan coach pun mampu menstimulus coach untuk melakukan tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.
Dan terakhir, coach di sini mampu menstimulus coach untuk membangun komitmen dan memunculkan komitmen tersebut dari dalam diri coach sehingga komitmen tersebut bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah praktek coaching. Mudah-mudahan praktek coaching dari 3 kasus tadi bisa menjadi referensi bagi praktek coaching yang Bapak Ibu lakukan di tempat Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak. Indonesia maju. Alhamdulillahirobbil Alamin.